Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah. Jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini Rabu 15 Maret 2023 kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandangan Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, belasan remaja diamankan dari kos-kosan di Gang Buntu, Ciputat, Tangerang Selatan. Dari lokasi, polisi juga menyita 2 box kondom siap pakai. Penggerbekan dilakukan Jumat 10 Maret 2023 pada malam hari sekitar pukul 23.00. Saat kejadian, lokasi Gang Buntu yang berada persis di belakang kampus UIN Jakarta itu ramai didatangi petugas dan pengurus lingkungan setempat. Polsek Ciputat Timur, Kompol Agung Nugroho membenarkan kejadian itu. Kata dia, anggota Babin Kamtibmas dan warga sekitar mendatangi suatu kos-kosan yang diduga menjadi tempat mesum para remaja. Apa seks bebas banyak jadi di kalangan mahasiswa khususnya bagi anak-anak yang tinggal di kos-kosan? Apakah ini bukti budaya lepas kontrol dan pergaulan yang sangat bebas di kos-kosan? Bagaimana cara mencegah perzinaan khususnya di kalangan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan seorang pengamat sosial, Bung. Assalamualaikum Bung Basri. Waalaikumsalam warahmatullahi Recording wabarakatuh. in progress. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Sehat Bung? Alhamdulillah sehat Mas Nanang. Baik, Bung Basri. Sekelompok anak remaja diamankan di kos-kosan yang berada di sebuah gang namanya Gang Buntu di Ciputat, Tangerang Selatan. Di situ juga telah disita 2 box kondom siap pakai yang disita oleh polisi. Nah, kayaknya ini kan kasus yang terus berulang, Bung ya. Seolah jadi budaya. Sebenarnya kita ingin membahas ini lebih detail lagi supaya oke lah ini kita harus tuntas ini masalah ini. Nah, menurut Bung Basri, apakah ini merupakan fenomena gunung es budaya seks bebas di kalangan remaja, Bung? Iya, saya kira ini paralel dengan yang sebelumnya sudah kita diskusikan ya, terkait dengan kemarin itu ada kasus anak-anak remaja sekolah yang kemudian meminta dispensasi nikah. Waktu itu kan kita sampaikan bahwa ini cuma problem yang sifatnya mungkin kasuistik. Tetapi kalau kita kembangkan, mungkin bisa saja angkanya kan jauh lebih besar daripada yang dilaporkan oleh BKKBN Jatim waktu itu, yang katanya angkanya ya yang mengajukan dispensasi nikah itu ada sekitar 15.000. Artinya ada juga yang tidak mengajukan kan. Itu angkanya sudah ya lebih tinggi lagi daripada yang melaporkan. Kemudian ada juga yang melakukan seks bebas tapi tidak sampai terjadi kehamilan ya. Nah, ini tambah lagi seks bebas ditemukan kondom gitu. Nah, ini nambahi lagi gitu ya. Jadi seolah-olah ini angka yang ya mengkonfirmasi bahwa makin dibicarakan angkanya itu makin tinggi, dan seolah-olah persis seperti kejadian yang terakhir yang terjadi di Gang Buntu itu, seolah-olah kayak solusinya juga sudah buntu dari pihak ya pemerintah gitu kan, karena angka itu kan dia biasanya dia mengkonfirmasi mengkonfirmasi hal-hal yang sebetulnya sudah dilakukan. Apakah solusi yang dipakai itu untuk menyelesaikan kasus itu berjalan atau tidak. Tapi kalau angkanya itu makin tinggi, bahkan disinyalir jadi iceberg phenomenon, saya kira problemnya juga sudah bukan lagi pada angka, tapi pada kasusnya itu sendiri yang memang sudah
buntu begitu, ya kan? Nah ini yang kasus penggerebekan. Ini kasusnya kan diketahui karena penggerebekan antara warga dengan masyarakat disertai dengan aparat. Padahal kita tahu di luar sana banyak juga ya semacam pembiaran dari lingkungan sosial kan, dari masyarakat, dari lingkungan sekitar. Apalagi kita mendengar kemarin itu ada misalnya pembahasan yang di dalam KUHP di mana yang disebut dengan perzinahan itu kalau sosial konsen, seksual konsen ya, atau seksual yang sama-sama suka itu tidak bisa digerebek, tidak boleh ditangkap gitu. Jadi ini makin parah istilah saya gitu. Masya Allah. Next, Bung. Mengapa seks bebas ini banyak terjadi di kalangan remaja dan juga di mahasiswa, khususnya bagi mereka yang tinggal kos-kosan? Apakah ini bukti budaya lepas kontrol dan pergaulan yang bebas di kos-kosan, atau mungkin kos-kosannya yang ditutup, Bung? Atau dilokalisir gitu. Dilokalisir, tambah parah. Iya, kan selama ini kan metode penyelesaian begitu. Ada masalah tidak bisa diselesaikan dilokalisir. Ya jadi begini, ya saya kira bahwa problemnya kan tidak tunggal. Kemarin juga kita sudah sempat mendiskusikan bahwa ini merupakan salah satu bukti betapa rapuhnya dunia pendidikan. Dunia pendidikan itu dalam pengertian yang luas ya, bukan sebatas yang formal, tapi juga pada unit yang paling kecil ya, keluarga gitu. Ya, jadi di sana ada banyak faktor yang kemudian kalau kita sinyalir cukup kuat itu kan karena iklim atau suasana liberalisme ya, liberalisme yang kemudian mendorong sifat permisif atau sifat materialisme ya. Maka muncullah persoalan itu seringkali dinilai itu hanya sebatas persoalan-persoalan yang sifatnya materi, ya kan? Nah makanya fenomena yang kemudian kita lihat bahwa banyak juga dari keluarga yang sebetulnya menjadi garda terdepan ya, atau garda awal dari proses pembinaan atau penjagaan dari generasi ini, justru sekarang terjun dalam dunia ekonomi dalam rangka meraih hal-hal yang bersifat material, seolah-olah bahwa kebahagiaan itu hanya bisa didapat melalui penumpukan hal-hal yang sifatnya material gitu. Nah terjunnya keluarga di dalam dunia materialis ini kemudian mendorong anak-anak kita, generasi muda kita atau remaja kita itu untuk hilang fungsi pendidikan yang pertama gitu ya, yang kita sebut tadi di keluarga. Kemudian masuk ke dalam dunia sekolah atau dunia pendidikan ya, baik menengah atas maupun juga di perguruan tinggi, yang kemarin juga sudah kita singgung menunjukkan betapa rapuhnya kan sistem pendidikan di sekolah gitu atau di kampus. Kenapa? Karena justru angka yang paling banyak kemarin kita sebutkan itu kan dari pendidikan ya kan, pelakunya kan dari dunia pendidikan gitu ya, anak remaja dan seterusnya ya, ditambah lagi dengan satu conditioning yang memang memungkinkan untuk tempat domisili remaja ya atau mahasiswa itu memang sudah lemah sekali kontrol gitu, atau hilang kontrol gitu, ya kan? Saya ingat ya kalau kita tahun mungkin 20 tahunan yang lalu ya, saya agak lupa kapan terakhir saya kuliah ya. Itu saya ingat waktu kita kuliah itu kan kos-kosan itu kan mesti ada penghuni kosnya gitu, ada penjaga kosnya, ada tuan rumahnya gitu ya. Dan tuan rumah itu saya ingat dulu selektif sekali. Ya, misalnya yang masuk itu tidak boleh bawa lawan jenis ya. Jam sekian itu sudah harus masuk, tidak boleh terima tamu di atas jam sekian ya. Tapi ini hari yang kita lihat
eh, banyak sekarang kos-kosan itu bukan tanpa pemilik ya, tanpa tuan rumah gitu. Tanpa tuan rumah. Jadi udah bebas saja gitu. Apalagi kalau ditambah dengan misalnya tuan rumah yang basisnya juga materialis gitu. Udahlah, nggak apa-apa, yang penting saya dapat duit gitu kan. Akhirnya kos-kosan itu kemudian dibebaskan gitu. Nah, ditambah lagi dengan masifnya dunia teknologi ya, gitu. Jadi yang dulu susah diakses, sekarang mudah diakses, dan itu langsung diakses itu di dalam kos-kosan gitu. Jadi sudahlah informasi tentang hal-hal yang negatif itu masuk ke dalam kos-kosan, ya, kemudian pengawasannya juga menjadi lemah, kemudian lingkungan sekitar yang juga cenderung lemah dari sisi sosial kontrolnya, maka terjadilah hal-hal yang seharusnya tidak terjadi gitu. Ya kan? Jadi ini akumulasi dari berbagai macam kelemahan-kelemahan yang ada di negara kita ini. Gitu, Mas. Baik, Masya Allah. Nah, Bung Basri, kira-kira tips untuk mewujudkan lingkungan kos-kosan yang sehat dan syar'i, ya. Kalau sekarang kan sudah mulai ada yang namanya, kalau nggak salah namanya rumah binaan, gitu ya. Iya. Kayak gitu, itu kan salah satu upaya membuat kos-kosan yang sehat dan syar'i. Iya. Dan apakah ini harus menjadi sesuatu yang jadi perhatian, harus lebih diperhatikan oleh pemerintah, kos-kosan yang sehat dan syar'i. Iya. Luar biasa ini. Ada istilah juga kos-kosan syar'i. Berarti ada juga yang tidak syar'i gitu ya. Lah, kos-kosan sekuler. Nah, kos-kosan sekuler gitu. Jadi bayangkan bahwa kehidupan keterbelahan itu sampai ke tingkat kos-kosan gitu ya. Ada makanan syar'i, ada yang enggak syar'i, ada kos-kosan syar'i dan seterusnya. Ya, jadi saya kira ini memang harusnya menjadi satu perhatian yang sangat serius dari semua pihak ya, bahwa memang dunia kampus kita itu harus ya, atau dunia kos-kosan kita itu memang harus menjadi satu perhatian yang serius ya. Nah, basis atau pondasi yang, oleh karena itu basis atau pondasi yang digunakan oleh pihak-pihak yang sebetulnya punya kepentingan sangat besar terhadap hal ini itu memang harus duduk bersama, menyamakan persepsi tentang solusi apa yang seharusnya perlu dihadirkan di dalam pengaturan soal kos-kosan itu gitu ya. Sebab kalau persepsinya berbeda-beda, saya kira juga tidak akan menyelesaikan masalah ya, apalagi itu hanya diserahkan kepada individu. Jadi kita punya pengalaman ya, bahwa di tengah derasnya ya model-model kos-kosan yang tadi dikatakan sekuler tanpa pengawasan dengan kelemahan kontrol sosial itu ya, itu makin berhamburan ya, sementara yang concern ya untuk melakukan pembinaan itu makin minggir dan makin jauh dari lingkungan kampus gitu. Ya kan, ya, karena banyak faktor ya, dukungan finansial ya kan, kemudian keberpihakan para stakeholder macam-macam itu juga yang kemudian akhirnya lemah ya gitu. Jadi alhasil yang bisa dilakukan itu tidak sebanyak yang diharapkan. Padahal di dalam konteks ini saya kira yang harusnya dilakukan itu adalah perluasan pembinaan gitu ya. Jadi perluasan pembinaan ya. Jadi di dalam kos-kosan itu memang harus dimasuki ya, atau bahkan diberikan ruang ya oleh
pihak-pihak yang berkepentingan di situ itu untuk dimasukkan dengan nilai-nilai religiusitas gitu ya, sehingga hasilnya itu bisa ya sedikit di atas yang tadi saya bilang kalau ditangani oleh sifatnya personal ya. Nah, tetapi pembinaan yang dimaksud itu juga adalah pembinaan yang memang mengarah khususnya itu terhadap persoalan-persoalan memang yang dihadapi oleh remaja, khususnya menyangkut masalah pergaulan. Jadi kalau kita bicara tentang gimana caranya menanggulangi seks bebas, berarti materi-materi yang kaitan erat dengan dunia mereka, yaitu pergaulan, itu memang harus disampaikan. Harapannya ini kemudian menjadi mafahim, ya, menjadi persepsi yang kemudian itu akan bisa mendorong perilaku atau bahkan mencegah mereka di dalam melakukan seks bebas. Ditambah yang kedua, saya kira memang harus ada kesadaran lingkungan. Jadi saya ingat dulu Mas Nanang, kita kalau di kampus dulu tuh pernah ada satu kegiatan operasi. Operasi malam, jadi jam 9 kalau ada mahasiswa atau mahasiswi lagi berdua-duaan itu langsung kita gerebek, kita serahkan kepada satpam gitu ya. Kayak OTT gitu. Kayak OTT gitu. Ya istilahnya rahasia kecil-kecilan lah ya. Gitu. Tetapi saya kira fenomena itu kelihatannya sudah jarang sekali dilakukan. Justru malah yang melakukan itu mungkin nanti yang akan diperkarakan. Ya kan, kaitannya dengan apalah pelanggaran HAM dan segala macamnya gitu. Jadi saya kira memang harus ada perluasan. Dan untuk itu saya kira memang harus diadopsi juga sistem karena ini menyangkut masalah interaksi antara laki-laki dan perempuan, maka saya kira mengadopsi tata pergaulan Islam itu secara luas itu di dalam lingkup yang kecil kan. Misalnya dipisah ya antara kontraan laki-laki dan kontraan perempuan ya kan. Kemudian dibuat kajian-kajian untuk yang berkaitan dengan perempuan atau kelaki-lakian ya kan, sehingga masing-masing menyadari kewajibannya masing-masing gitu ya, dan seterusnya. Jadi saya kira ini benteng yang paling dasar gitu ya kan, untuk kita mewujudkan suasana kos-kosan yang syar'i tadi itu ya kan. Gitu. Baik, terakhir Bung, perilaku seks bebas ini adalah salah satu bentuk pergaulan bebas, jadi budaya impor. Budaya impor yang berbahaya ini, berupa pergaulan bebas yang terjadi di dewasa ini di kalangan mahasiswa. Tentu saja ini kita sepakat ini sudah sangat menyimpang. Lantas bagaimana cara mencegah perzinaan khususnya di kalangan muda, Bung Basir? Iya, saya kira paralel dengan yang kedua tadi itu memang harus ada sinergi ya antara tiga komponen dasar tadi itu ya, dunia pendidikan, lingkungan, dan sebagai kontrol sosial ya, maksudnya masyarakat dan aturan dari negara gitu. Selama ini kan ketiga variabel itu kan lemah sekali ya. Dari aspek pembinaan saja misalnya dikatakan bahwa modal dasar kita itu kan sebetulnya ketakwaan. Ketakwaan itu jadi benteng dasar. Jadi kalau ada ketakwaan, mau dibujuk, mau dirayu pakai apapun, selama ketakwaan itu ada ya pada diri individu, dia akan bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang berbau maksiat ya. Perzinahan ini kan tergolong maksiat kan. Ya, tergolong pekerjaan yang diharamkan oleh aktivitas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian yang kedua kontrol ya kan, sosial dari masyarakat yang dikatakan itu melemah gitu. Kenapa melemah? Karena memang juga budaya aturannya juga tidak mendukung gitu. Misalnya kalau kita lihat kalau di dalam kemarin itu pembahasan tentang KUHP bahwa rakyat tidak boleh lagi ya serampangan di dalam melakukan rahasia gitu. Justru nanti kalau ini diberlakukan itu justru malah yang melakukan rahasia itu yang kemudian diperkarakan. Ketimbang diperkarakan ya mending nggak usah
nggak usah digerebek ya, jarneai kata orang Biarin aja gitu Jawa ya. gitu. Nah, kita Ya kan, kita kemudian kita live kita syuting aja. kita syuting, kita video ya. Tapi ada juga problem kan, misalnya nanti jadi masalah lagi kan. Iya. Eh, Kalau kita memvideokan ini termasuk head speech apakah tidak gitu kan. Jadi problematik dan negara. Jadi saya kira 3 komponen itu harus dibenahi, yaitu yang pertama berkaitan dengan bagaimana memupuk ketakwaan individu dengan jalan perluasan pembinaan ya, khususnya berkaitan dengan tata pergaulan pria dan wanita. Dan kita tahu bahwa Islam itu adalah ajaran agama yang mengurus persoalan pergaulan ini itu dari hulu sampai hilir gitu. Ya, dari hulu sampai hilir, atau mulai dari tindakan preventif sampai tindakan apa namanya preventif sama dari pencegahan sampai penghukuman, itu semuanya dalam kap gitu ya kan. Misalnya di dalam Islam itu kan di dilarang ya kan, bagi laki-laki maupun perempuan itu misalnya untuk menampakkan aurat di depan umum gitu kan. Auratnya laki-laki kita sudah tahu, auratnya perempuan juga kita sudah tahu. Bukan hanya aurat perempuan ya kan, tapi juga pada saat yang sama diminta perempuan itu untuk menggunakan busana muslimah, busana bagian atas maupun busana yang bawah ya kan. Atas itu kerudung, bawah itu jilbab. Kemudian ada juga larangan untuk godul basor ya kan. Adanya perintah ya, mohon maaf ya, perintah untuk melakukan godul basor, jadi menundukkan pandangan. Sebab apa? Sebab kita tahu bahwa manusia itu kan dia punya yang namanya naluri seksual kan, atau dalam bahasa kerennya itu gorisatun nau gitu. Yang gorisatun nau itu dia muncul karena apa? Karena ada stimulasi eksternal kan. Si stimulus lewat maka muncul stimulus kan begitu. Ya, maka membatasi pandangan itu kemudian menjadi cara yang ampuh itu untuk kemudian meredam gejolak seksual. Kemudian yang berikutnya lagi Islam juga kemudian memberikan jalan pemecahan terhadap gorisatun naur tadi, yaitu melalui satu jalan saja ya, atau satu-satunya jalan saja, yaitu melalui apa yang kita sebut dengan pernikahan. Jadi Islam itu bukan membunuh apa yang disebut dengan gorisatun naur, tapi kemudian mengarahkan gitu ya. Jadi melalui pernikahan itu kemudian nanti akan terjaga kehormatan, di samping tujuan dari pernikahan itu ya, itu kemudian bisa tercapai, yaitu melanjutkan keturunan. Nah, Mas Nanang kalau punya anak dari hasil pernikahan dengan punya anak dari hasil nakal, itu kan rasanya beda ya. Ya kan, kalau dari hasil pernikahan yang sah itu kan kadang kalau kita tenteng-tenteng ya bawa ke tetangga itu kan kayak bangga, itu sukses berhasil begitu kan, itu bahkan didoakan oleh orang banyak gitu. Tetapi kalau melalui hasil seks bebas kan luar biasa, itu cemoohan, makian ya, bahkan saking nggak tahannya itu mungkin belum baru dilahirkan sudah dilempar ke dalam got atau ke dalam parit dan seterusnya karena malu gitu kan. Gitu. Jadi dari situ saja kita sudah bisa lihat mana peradaban yang sebetulnya peradaban manusiawi dengan peradaban yang sampah gitu ya. Nah, seks bebas itu kan memproduksi sampah, memproduksi banyak masalah-masalah yang kalau dalam bahasanya jadi kapan hari itu kan Jokowi ya sebagai presiden itu membanggakan bahwa Indonesia tidak mengalami sebagaimana negara-negara lain mengalami, yaitu resesi seks gitu. Jadi ini sebuah nikmat yang katanya patut disyukuri gitu. Artinya kader gitu. Tetapi kalau kader yang rapuh, kader yang nggak jelas siapa bapaknya, kader yang nasibnya macam-macam ya, yang bisa kita bayangkan dari sekarang itu apa yang mau dibanggakan dari situ gitu ya. Jadi ini yang kita lihat melalui pernikahan. Kemudian yang ketiga ya,
Karena pernikahan ini menjadi satu solusi, maka kemudian memang umat kembali harus diedukasi lagi kan tentang soal-soal yang berkaitan dengan pernikahan, di samping mental dari remaja itu memang harus disiapkan gitu ya. Jadi tidak jadi soal apakah itu pernikahan dini atau pernikahan lambat ya. Ya, karena yang penting itu adalah bagaimana kesiapan. Nah, rata-rata orang yang melakukan seks bebas itu mau yang muda, remaja, tua, rata-rata itu memang orang yang pada nggak siap gitu. Ya. Nah, kemudian yang keempat saya kira, dan ini yang menjadi tugas daripada negara, itu adalah melakukan aktivitas penanaman akidah dan perluasan ya keterikatan terhadap hukum-hukum syariat itu melalui penerapan hukum syara gitu, penerapan syariah ya. Jadi kalau ada misalnya orang melakukan perzinahan, dia ngambil solusinya itu dari hukum syara gitu. Apa solusi hukum syara berkaitan dengan orang yang berzina? Jadi kalau dia sudah menikah, maka dia dihukum rajam. Kalau dia belum menikah, maka dia dicambuk 100 kali atau dia diasingkan dan seterusnya. Nah, jadi kalau dunia pendidikan yang digarap oleh negara dengan melakukan penanaman akidah yang benar, kemudian ada perluasan terhadap hukum syara, maka generasi kita itu akan menjadi generasi-generasi yang berkualitas, tidak seperti yang sekarang gitu ya, yang porsi pembinaan ketakwaan itu sangat minim, itu pun juga masih dicurigai gitu ya. Sudah seminggu 2 jam ya, itu pun juga masih dicurigai, diduga jangan-jangan ini terkait dengan radikal dan seterusnya gitu. Padahal kita tahu bahwa ya, kalau anekdotnya orang itu setan itu datang itu setiap detik, sementara guru agama itu datangnya itu 2 jam dalam 1 minggu. Itu gimana? Jadi saya yakin betul itu apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Siapapun yang masuk ke Indonesia ini, dalam sistem Indonesia ini, jadi iblis gitu. Kenapa? Karena ruangannya terbuka sekali untuk menjadi iblis gitu. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita menghadirkan malaikat-malaikat di dalam sistem yang memang acak adut sekarang gitu. Jadi gitu Mas Nanang. Ya, Masya Allah ini. Baik, ya mungkin wacana bahwasanya syariat Islam ini perlu diterapkan, itu insya Allah bisa menyelamatkan generasi muda kita. Bukan saja 1, 2 syariat diterapkan, tapi juga secara kafah. Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Bung Suwardi Basri tadi didengar oleh para penguasa kita. Yuk kita mikir gimana caranya negeri Indonesia ini tetap menjadi negerinya para manusia. Bukan negeri manusia, tapi berhati bukan manusia. Gitu. Baik, terima kasih Bung Suwardi Basri. Semoga Bung Basri sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pemirsa Khilafah yang dirahmati Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Suwardi Basri yang luar biasa, dan semoga kita bisa memetik manfaatnya. Jangan lupa untuk like, komen positif, subscribe, kemudian share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nang Setiawan undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.